Halo warga sekolah, selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Ya, masih membahas tentang PPDB Madrasah Jakarta tahun 2025. Setelah kemarin kita bahas untuk yang syarat ya, syarat kuota dan jadwalnya. Kali ini kita akan membahas mekanisme dan ketentuan ya untuk PPDB tahun 2025 di madrasah, khususnya di DKI Jakarta. Kira-kira bagaimana mekanisme dan ketentuannya Mas Eka? Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung aja yuk kita bahas bukan syarat, ketentuan dan mekanisme PPDB Madrasah tahun 2025 untuk di DKI Jakarta. Ya, kali ini kita akan membahas tentang ketentuan dan mekanisme dari PPDB Madrasah atau SPMB ya, karena di Juknis PPDB tapi di webnya SPMB. Ya, kegalauan. Nggak apa-apa lah ya. Dan kemarin juga sudah kita bahas tentang cara ajuan akunnya. Kali ini kita akan membahas tentang ketentuan dan mekanismenya untuk MI, MTS, dan MAN. Kita masih main-main di madrasah nih, karena yang umum nantilah ya, masih ada proses. Karena yang di umum itu nanti kalau ada informasi terupdate pasti masih akan sampaikan untuk yang SPMB umumnya ya, untuk sekolah umum negeri ya. Kalau sekarang kita bahas yang madrasah dulu. Apa nih? Yuk kita langsung ke slide yang kedua. Ketentuan pendaftaran. Nah, ini kita akan bahas satu persatu ya. Pertama, pendaftaran PPDB Madrasah online dilakukan dengan cara mengakses ke halaman website ppdbmadrasah.dki.com. Ini udah ya. Kemarin itu udah dimulai dan udah banyak juga ya. Bagaimana cara mengajukannya atau cara mengaksesnya serta mengajukan akunnya, itu udah Mas Eka bahas di video sebelumnya. Jadi simak di video sebelumnya, karena ini adalah rangkaian dari SPMB atau video SPMB, dari mulai SPMB secara umum, terus SPMB untuk umum ya, terus SPMB untuk madrasah untuk yang di DKI ini. Terus yang kedua, verifikasi kelengkapan administrasi akan dilakukan secara online ya, online ya. Jadi nggak datang ke sekolah tapi online. Tapi nanti di ujungnya, kalau kemarin ngelihat itu harus ada lampiran berkas yang dibawa ke sekolah, makanya bingung, online tapi harus ke sekolah. Konsepnya nggak tahu bagaimana itu. Ya kalau udah online harusnya udah online ya. Yang umum juga demikian tuh ya. Di 2 tahun yang lalu sama online, tapi harus datang ke sekolah katanya untuk lapor diri. Kan lapor dirinya online, ngapain datang ke sekolah lagi? Ya tapi ya udahlah, kayak karena kalau nggak ketemu itu katanya nggak sah gitu, atau nggak apa ya, kurang greget deh. Nah, yang ketiga, pra-pendaftaran atau pengajuan akun untuk calon peserta didik baru domisili dalam Provinsi DKI Jakarta dan lulusan sekolah dalam Provinsi DKI Jakarta dibuka sampai jalur tahap akhir. Jadi untuk pendaftaran atau pengajuan akunnya ya, itu dibuka sampai tahap akhir ya. Kemudian yang keempat, nilai akhir calon peserta didik baru yang dimaksud adalah 40% rata-rata nilai rapot ya, ini rata-rata kampus ya. Terus 60% nilai akreditasi lembaga asal madrasah sekolah. Makanya kemarin itu ada upload akreditasinya. Nah, ini banyak yang ditolak nih ya, upload akreditasi. Akreditasinya Mas Eka yang keluaran 2024 kagak ada nilainya, bagaimana ya? Minta akreditasi tahun sebelumnya yang panjang, karena yang 2024 itu otomatis tuh ya, yang bentuknya potret, sementara kalau yang di tahun sebelumnya bentuknya landscape warna biru. Kalau ini kalau nggak salah ada warna-warna hijaunya ya, kalau yang pertama itu ya, yang kedua. Nah, itu diminta. Kalau nggak ada ya pasti ada lah sekolah, nanti dilampirin tuh dua-duanya, karena di situ nanti ada nilainya. Nah, kalau yang di madrasah ini dia masih menggunakan nilai akreditasi ya, tapi kalau yang di umum, karena bunyi Permendikbud nomor 3 Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 itu tidak lagi menggunakan nilai akreditasi, maka kalau yang di umum tidak menggunakan akreditasi. Tapi kalau yang madrasah dia masih menggunakan nilai akreditasi, dia dipakai 60 ya. Kemudian yang kelima, nilai tes jalur tahfiz calon peserta didik baru yang dimaksud pada penerimaan peserta didik baru adalah jumlah hafalan juz 30, jumlah hafalan juz dibagi 30 kali 50 ditambah nilai tajwid dibagi 100 kali 50. Nah, hitung aja sendiri itu ya.
Kemudian nilai akreditasi lembaga asal madrasah sekolah diberlakukan sebagai berikut. Status terakreditasi dan tidak terakreditasi di input calon peserta didik baru sesuai dengan nilai yang tertera dalam sertifikat akreditasi itu ya. Makanya harus dilampirkan sertifikat akreditasinya. Status belum terakreditasi atau lulusan luar negeri akan memperoleh nilai akreditasi 65, ini paling rendah ya. Kalau nggak salah akreditasi itu A, B, C ya. A-nya itu dapatnya berapa ya? 89 atau 90 sampai dengan berapa gitu. Terus B-nya 70 sampai dengan 89 kalau nggak salah. Terus C-nya itu berapa? 65 atau berapa lah ya. Terus yang ketujuh, calon peserta didik wajib mengunggah dokumen yang dibutuhkan pada jalur pendaftaran yang dipilih ya. Kan kemarin syarat-syaratnya udah Mas Eka bahas juga tuh di 2 video sebelumnya. Jadi silakan simak di video sebelumnya itu untuk syarat-syaratnya ya. Bukti pendaftaran wajib dicetak bagi pendataan yang dinyatakan lengkap berkasnya. Ya ini wajib ini dicetaknya. Terus pelaksanaan tes tahfiz dilakukan secara offline. Jadi dia datang tatap muka di madrasah tujuan ya. Terus pengumuman kelulusan dapat diakses melalui aplikasi PPDB Madrasah Online. Jadi nanti akan diumumkan melalui website yang alamatnya di web ppdb stripmadrasahdki.com ya. Next kita ke slide berikutnya. Nah, untuk pengajuan akun, untuk cara pengajuan akunnya itu Jenjang MI melakukan sebagai berikut. Yang pertama ya, akses situs webnya ya. Ini udah Mas Eka bahas nih kalau pengajuan akun ya. Pengajuan akun itu silakan dilihat di video sebelumnya. Udah Mas Eka buat tutorialnya ya. Input nicknya dan data dirinya, terus mengunggah surat SPTJM. SPTJM-nya juga sudah Mas Eka lampirkan di kolom komentar yang ada di konten sebelumnya. Jadi disimak di konten sebelumnya ya. Mengunggah kartu keluarga ya, kakaknya di input juga. Kemudian bagi calon peserta didik lulusan RA wajib mengunggah ijazah dan surat keterangan dari RA-nya ya. Kalau yang lulusan itu, tapi kalau nggak ada lulusan nggak perlu ya. Mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi nomor peserta dan PIN atau token untuk aktivasi. Tuh ya dicetak. Kalau misalkan nggak mau dicetak, di screenshot. Nah ini banyak kemarin kasusnya Mas Eka lupa, bagaimana nih? Wah, bingung dah tuh kalau udah lupa begitu. Sebenarnya masih bisa dicari ya, kalau lupa itu masih bisa dicari di atas pencarian, masukin aja. Kalau yang SD kan mau masuknya menggunakan nick, tinggal masukin nick. Terus kalau yang SMP dan SMA masukin aja nomor sidaniranya, nanti akan muncul kok ya. Terus yang kedua, calon peserta didik jenjang MTS negeri dan man negeri yang berdomisili dan asal madrasah sekolah di Provinsi DKI Jakarta dan berdomisili di luar DKI Jakarta dan asal madrasah sekolah di dalam DKI Jakarta melakukan sebagai berikut. Sama ya. Akses di webnya ini tutorialnya udah Mas Eka buat, karena yang di video sebelumnya Mas Eka buat tutorial untuk MI dan untuk MAN serta MTS ya. Jadi MAN sama MTS itu hampir sama, bukan hampir sama ya, sama, makanya Mas Eka buat yang MAN aja gitu kan. Itu ada yang nanya tuh, Mas MTS gimana? Udah itu sama. Makanya ya udah nggak apa-apa ya. Terus ini masuk input nilai sidaniranya, terus mengunggah surat pernyataan SPTJM itu juga udah Mas Eka lampirkan di kolom komentar, sudah Mas Eka pin juga ya. Terus mengunggah kartu keluarga wajib, mencetak tanda bukti juga wajib ya. Jadi ini untuk pengajuan akunnya untuk MI dan untuk MTS serta MAN itu udah Mas Eka buatkan tutorialnya di konten sebelumnya atau di video sebelumnya. Jadi simak ya. Next. Nah, untuk calon peserta didik jenjang MTS dan MAN yang berdomisili dan asal madrasah sekolah di luar Provinsi DKI Jakarta, berdomisili di dalam DKI Jakarta dan asal madrasah sekolah di luar Provinsi DKI Jakarta melakukan sebagai berikut. Nih pertama, jadi ini untuk yang dari luar DKI ya. Akses webnya ini ya, masukkan inputkan nicknya. Kalau tadi yang di dalam DKI menggunakan sidanira, nomor sidanira. Nih ya, kalau ada yang nanya, Mas, ini saya udah dapat lembar sidanira, yang dimaksud dengan nomor sidanira apa ya? Itu nomor peserta yang tertera di lembar sidanira ya. Nah, kalau yang dari luar DKI masukkan nick, kalau yang di dalam DKI masukkan nomor peserta sidaniranya ya. Mengunggah kartu keluarga, terus input nilainya tuh ya, seperti yang Mas Eka contohkan juga di video sebelumnya. Ini udah Mas Eka contohkan. Input nilai rapotnya. Kalau untuk yang SD berarti dia 5 semester ya. Dari kelas 4 kelas 5 dia semester 1 semester 2 dan kelas 6 semester 1 ya. Begitu dan seterusnya.
Kemudian input pengetahuan pada nilai rapot ya, mata pelajaran PKN bahasa, jadi nilai pengetahuannya aja ya. Mengunggah sertifikat akreditasi, nah ini minta, terus mengunggah SPTJM juga sama, udah masih kecontohkan di video sebelumnya, dan cetak ya bukti ajuan akunnya, sampai di dalamnya ada nomor peserta dan token. Nanti tokennya akan diganti oleh kita menggunakan password setelah diverifikasi oleh teman-teman operator di madrasah tempat tujuan verifikasinya. Next, yang kelima ya, aktivasi PIN atau token. Nah, ini ya, jadi setelah mengajukan akun ya, kan di video sebelumnya itu udah Mas Eka buatkan tutorialnya ya, mengajukan akun nanti akan diverifikasi oleh teman-teman di madrasahnya ya. Nah, dari hasil verifikasi tersebut kalau memang sudah layak dari verifikasinya, maka nanti ada keterangan telah terverifikasi. Nah, selanjutnya kita sebagai warga sekolahnya atau calon peserta didik barunya wajib melakukan aktivasi. Nah, setelah melakukan aktivasi, tokennya, jadi nomor peserta dan token dimasukin. Nah, habis itu diganti itu tokennya menjadi PIN. Nah, ini ya, calon peserta didik baru orang tua wali yang telah memiliki PIN token ya dapat melanjutkan ke tahap aktivasi PIN token pendaftaran sebagai berikut. Yang pertama, dia akses dulu nih webnya ya, ppdbmadrasahdki.com. Ini udah kita bahas kemarin ya. Terus calon peserta didik bisa melakukan aktivasi PIN token setelah pengajuan akun diverifikasi ya. Jadi setelah diverifikasi baru bisa diaktifasi. Melakukan aktivasi akun dengan cara klik tombol aktivasi dengan cara input nomor peserta dan tokennya. Mengganti token dengan password ya. Setelah melakukan aktivasi PIN dilanjutkan dengan fase pendaftaran. Nah, fase pendaftaran ini nanti sesuai dengan tanggal dan jalurnya masing-masing ya. Jadi untuk aktivasi token seperti ini ya, setelah tadi dapat token nunggu diverifikasi dulu baru nanti diganti password. Passwordnya dicatat, jangan sampai lupa. Ini kebanyakan ya, udah diganti passwordnya lupa. Nah, bingung dah tuh kalau kayak gitu. Makanya dicatat ya. Terus itunya kalau bisa di print lembarannya, terus ditulis di belakang passwordnya agar tidak hilang ya. Kalau bisa itu jangan sampai hilang, sampai nanti masuk sekolah ya, sampai keterima jangan hilang. Nah, kalau udah masuk ke sekolah itu dibingkai itu ya kartunya buat kenang-kenangan, jadi semangat belajarnya ada. Oh iya, saya masuk di sekolah ini susah gitu. Next, yang keenam, untuk pendaftaran online, calon peserta didik baru atau orang tua wali yang telah melakukan aktivasi. Jadi setelah melakukan aktivasi tadi, dapat melanjutkan ke tahap pendaftaran online ya. Caranya mengakses situs PPDB Madrasah sama ya di sini, terus login ya dengan cara input nomor peserta dan passwordnya. Passwordnya udah dibuat ya oleh para warga sekolah, nomor pesertanya juga udah ada. Memilih jalur dan madrasah tujuannya ya, jalurnya apa, madrasahnya apa, dipilih ya. Terus mencetak tanda bukti pendaftaran kalau udah dicetak tuh bukti tanda pendaftarannya ya. Kemudian yang terakhir, bagi peserta didik yang dinyatakan diterima di madrasah pilihan wajib melanjutkan ke fase lapor diri. Kalau tidak melakukan lapor diri maka dianggap mengundurkan diri. Ketika mengundurkan diri maka tidak bisa ikut di fase berikutnya, atau dengan kata lain di blacklist ya untuk SPMB atau PPDB Madrasah 2025. Jadi jangan macam-macam tuh ya. Kita next yang ke-7 ya, lapor diri ya. Jadi setelah tadi daftar dan diterima maka lapor diri. Cara lapor dirinya bagaimana Mas Eka? Ya, lapor dirinya mengakses web yang PPDB-nya. Setelah itu lakukan login dengan cara input nomor peserta dan passwordnya, kemudian melakukan klik tombol lapor diri. Udah cetak bukti tanda lapor dirinya, ini secara sistem sudah sah ya. Sah nih, selamat, kamu sudah diterima di madrasah ini ya, karena udah lapor diri, udah sah secara sistem. Nah, tinggal kalau membaca juknisnya ya, untuk yang di madrasah ini dia wajib datang atau menyerahkan berkas secara offline ya. Berkasnya apa aja nanti akan disampaikan oleh madrasahnya masing-masing. Secara sistem sebenarnya sudah selesai. Makanya konsepnya bingung, online ya di sistem, tapi ujungnya suruh di sekolah bawa berkas. Terus buat apa online kalau harus bawa berkas? Ya bener ya. Jadi bingung kan gitu konsepnya, bagaimana gitu suruh online tapi bawa kertas ke sekolah gitu. Ya buat apa online, mendingan bawa kertas aja sekalian. Nah, ini mungkin mudah-mudahan kedepannya semua nggak kayak begini gitu ya, baik yang umum maupun yang madrasah juga sama.
udah online tapi harus ngumpulin berkas juga, terus berkasnya nggak tahu tuh buat apa gitu, ditumpuk aja jadi tumpukan doang kadang ya. Kan ini buat input lagi Mas, kan datanya sudah terintegrasi ya, tinggal ditarik doang harusnya. Next kita ke 8. Jadi kesimpulannya untuk alur PPDB Madrasah di tahun 2025 ini Mas Eka buat alurnya ya. Pertama itu ajuan akun. Ajuan akun ini sudah kita laksanakan dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 14 atau 15 ya, lupa ya. Terus setelah ajuan akun akan dilakukan aktivasi akun setelah ini diverifikasi oleh verifikator sekolahnya, dinyatakan lolos maka aktivasi tokennya. Tapi kalau dinyatakan tidak lolos, maka ajukan akun lagi ya, diperbaiki, baru nanti setelah lolos baru ke aktivasi akun atau aktivasi token. Ini juga sama 6 sampai 14 ya. Terus setelah itu akunnya sudah aktif ya, sudah memiliki akun ya, maka kita bisa masuk ke fase pemilihan sekolah. Ini sesuai dengan jadwal dan jalurnya masing-masing. Silakan dilihat di jadwal dan di jalurnya masing-masing. Untuk jalurnya nanti itu Mas Eka akan bahas yang di MI itu ada 5 ya kalau nggak salah, apa 7. 5 kalau nggak salah, 5 apa 6. Terus kalau yang di MTS dan MA-nya itu ada 8 kalau tidak salah ya. Nanti ini kita akan bahas nih jalurnya masing-masing. Ada jalur apa aja sih, terus ketentuannya apa aja, kuotanya berapa dan segala macam, kita akan bahas satu persatu. Nah, setelah dari sini kita akan masuk ke seleksi. Setelah pemilihan sekolah, seleksi. Nah, nanti diseleksi setelah lolos ya, maka lapor diri. Tapi kalau tidak lolos ya udah, ya gugur berarti di tahap tersebut atau di jalur tersebut. Silakan coba lagi di jalur berikutnya. Nah, kalau lolos lapor diri. Setelah lapor diri, pemberkasan manual. Nah, ini yang Mas Eka apa ya? Agak ngeganjel gitu ya. Ini kan udah lapor diri online. Ini kan online ya, di Juknisnya jelas online, tapi ini loh kok manual gitu. Terus buat apa di-upload gitu, ada uploadan itu buat apa gitu ya, kalau memang udah masuk di sistem harusnya sudah selesai gitu. Tapi ya nggak tahu lah, mungkin ada kebijakan tertentu atau ada alasan tertentu yang harus mengumpulkan pemberkasan manual ya. Jadi kurang lebih kesimpulannya seperti ini ya alurnya. Ajuan, aktivasi, pemilihan sekolah, seleksi, jika lolos lanjut, jika tidak maka coba lagi di jalur berikutnya. Kalau lolos lapor diri, lalu pemberkasan. Kalau tidak lapor diri maka dianggap mengundurkan diri gitu. Ketika mengundurkan diri maka akan di blacklist dari PPDB Madrasah atau SPM Madrasah di jalur atau di fase berikutnya. Seperti itu para warga sekolah. Ya, jadi seperti itu para warga sekolah, itu adalah ketentuan dan mekanisme yang harus para warga sekolah ketahui untuk mendaftar di PPDB Madrasah tahun 2025 ini. Jadi dicatat baik-baik dan diingat serta dipelajari agar tidak salah nanti untuk PPDB Madrasahnya. Ya kalau salah kan repot ya. Jadi seperti itu para warga sekolah, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Jangan lupa bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.